Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-534. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sebenarnya lah bahwa Ki Gede Pemanahan sendiri tidak berusaha lagi untuk maju. Firasatnya sebagai seorang prajurit yang mumpuni seakan-akan memberinya peringatan bahwa di hadapannya sedang menunggu bahaya yang dapat merenggut nyawanya. Sehingga karena itu, maka Ki Gede itu pun justru mengekang kudanya dan berhenti sejenak. "Apakah Ki Gede melihat sesuatu?" bertanya salah seorang pengawalnya. "Jalan ini terlampau lengang," jawab Ki Gede Pemanahan. "Jalan ini memang jarang sekali dilalui orang," sahut yang seorang. "Iya, tetapi rasa-rasanya ada sesuatu." "Benar Ki Gede, hatiku menjadi berdebar-debar." "Baiklah, kita berhenti sejenak," berkata Ki Gede Pemanahan. "Mungkin kita sudah dibebani prasangka buruk. Mungkin kita dipengaruhi oleh sikap beberapa orang Pajang yang tidak menyenangkan. Tetapi mungkin pula perasaanku sedang dikacaukan oleh sikap Kanjeng Sultan yang sama sekali berbeda dengan gambaran-gambaran yang tersusun di angan-angan sejak aku berangkat dari Mataram. Tetapi yang terjadi adalah berbeda sekali, bahkan berlawanan. Kejutan itulah agaknya yang membuat aku kadang-kadang menjadi bingung seperti sekarang ini." Kedua pengawalnya tidak menyahut, tetapi rasa-rasanya memang ada sesuatu. Bahkan salah seorang dari keduanya tiba-tiba berdesis. "Ki Gede, agaknya aku memang melihat sesuatu bergerak di kejauhan, di balik sebuah batu yang besar." Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia pun telah melihat sesuatu bergerak seperti yang dilihat oleh pengawalnya. Namun ia masih mencoba meyakinkan apakah yang telah dilihatnya itu. Karena pengawalnya telah menyebutnya lebih dahulu, maka Ki Gede Pemanahan pun kemudian berkata, "Memang ada sesuatu yang bergerak di tepian. Tetapi banyak sekali kemungkinan yang dapat kita sebut. Mungkin seorang petani yang membersihkan alat-alatnya, atau mungkin seorang yang lewat di jalan ini sedang beristirahat." "Memang Ki Gede," sahut pengawalnya, "ada bermacam-macam kemungkinan, namun agaknya aku mencurigainya." Ki Gede Pemanahan mengangguk. Katanya, "Berhati-hatilah, firasat seorang prajurit kadang-kadang tidak akan terlampau jauh dari kebenaran jika akan menjumpai bahaya." Kedua pengawalnya menjadi semakin berdebar-debar. Dengan demikian keduanya hampir tidak berkedip memandang ke tepian di hadapan mereka. Tetapi Ki Gede Pemanahan dan kedua pengawalnya tidak segera maju lagi. Di dalam keadaan yang mendebarkan itu, barulah Ki Gede menyadari ketergesa-gesaannya. Ia sama sekali tidak mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang dapat membahayakan jiwanya. Kini ia baru menyadari bahwa di Pajang terdapat banyak sekali orang yang tidak senang kepadanya, yang iri, yang dengki, dan yang mempunyai kepentingan-kepentingan lain.
dan kini firasatnya mengatakan kepadanya bahwa di hadapannya memang ada bahaya yang sedang mengancam. Sekilas Ki Gede Pemanahan terkenang akan sikap Sultan Pajang, seperti kecurigaan melonjak di hatinya. Apakah Sultan Pajang hanya berpura-pura, namun kemudian memerintahkan sekelompok senopati terpilih untuk mencegat aku di tepian Kali Opak? Ia bertanya kepada diri sendiri, namun kemudian dijawabnya, tentu tidak. Aku merasakan sikap Sultan yang ikhlas itu. Akhirnya Ki Gede Pemanahan pun jemu menunggu. Ketika kecurigaannya justru semakin tajam, ia berkata kepada kedua pengawalnya, kita tidak dapat berhenti di sini sampai sore. Apapun yang akan kita hadapi, kita akan maju. Ki Gede, berkata seorang pengawalnya, mungkin aku memang sudah menjadi seorang pengecut, tetapi sebaiknya Ki Gede tetap berada di sini. Biarlah aku berdua melihat apakah yang ada di balik bebatuan dan gerumbul-gerumbul di tepian. Jika yang kami jumpai ternyata berbahaya bagi Ki Gede, sebaiknya Ki Gede menghindar. Bukan maksudku untuk memperkecil arti Ki Gede Pemanahan di dalam medan. Justru kami tahu bahwa Ki Gede adalah seorang panglima perang, tetapi adalah tidak seimbang bahwa Ki Gede harus melayani pengecut-pengecut itu. Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum pahit. Katanya, jika aku berhadapan dengan pengecut, bukan berarti aku sendiri harus menjadi pengecut. Kedua pengawalnya tahu benar bahwa jawaban itu adalah sikap Ki Gede Pemanahan. Karena itu, maka keduanya pun tidak akan berani mengusulkan apapun lagi. Marilah kita maju, desis Ki Gede Pemanahan. Namun sebelum mereka menggerakkan kendali kudanya, mereka terkejut mendengar derap kaki kuda yang semakin lama menjadi semakin dekat. Berhati-hatilah, berkata Ki Gede Pemanahan. Mungkin kita memang sudah terkepung. Kedua pengawalnya segera bergeser karena Ki Gede Pemanahan kemudian memutar kudanya menghadap arah suara derap kaki kuda yang seolah-olah menyusulnya. Maka kedua pengawalnya tetap memandang ke arah tepian itu, karena di sana pun terdapat bahaya yang dapat menyergap dengan tiba-tiba. Hanya sekali-sekali saja mereka berpaling. Sekilas mereka melihat beberapa ekor kuda mendekatinya. Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya melihat seorang anak muda yang berpacu di paling depan. Sekali-sekali ia melihat anak muda itu melambaikan tangannya, memberikan isyarat. Tetapi Ki Gede tidak tahu pasti apakah arti isyarat itu. Hei, tiba-tiba Ki Gede Pemanahan berdesis. Kau kenal anak muda yang paling depan itu? Kedua pengawalnya serentak berpaling. Mereka melihat 5 ekor kuda dan yang paling depan berpakaian sebagai seorang senopati Pajang. Untara, desis Ki Gede Pemanahan. Bukankah ia Untara? Iya Ki Gede, sahut kedua pengawalnya hampir berbareng. Ki Gede Pemanahan yang sedang termangu-mangu itu menjadi semakin termangu-mangu sebelum ia jelas siapakah yang menunggunya di tepian Kali Opak. Kini dilihatnya Untara berpacu menyusulnya, dikawal oleh 4 orang prajuritnya. Berhentilah Ki Gede! Untara itu berteriak di kejauhan. Ki Gede Pemanahan tiba-tiba menjadi curiga.
Kenapa Untara berteriak menghentikannya? Apakah memang sudah diatur bahwa Untara akan menyergapnya? Sedang di tepian beberapa orang lain sudah menunggunya. Tetapi Untara sama sekali tidak menyentuh senjatanya. Bahkan ia masih saja mengangkat tangan kanannya, sedang tangan kirinya memegang kendali kudanya. Beberapa langkah daripadanya, Untara itu pun menarik gekang kudanya, sehingga kudanya itu pun menghentikan derap kakinya. Segumpal debu meloncat ke udara dan hanyut didorong angin yang lembut. "Hampir saja aku terlambat," berkata Untara tiba-tiba. Ki Gede mengerutkan keningnya, dan sebelum ia berkata sesuatu, Untara mendahuluinya. "Jangan meneruskan perjalanan, Ki Gede." Ki Gede menjadi heran kenapa Untara menghentikan perjalanannya. Kedua pengawalnya pun menjadi tegang. Kecurigaan mereka menjadi semakin tajam. Tetapi jika mereka menatap wajah Untara, terasa ada kesan yang lain pada wajah itu. "Ki Gede," berkata Untara kemudian, "aku akan mempersilahkan Ki Gede kembali. Maksudku bukan kembali ke Pajang, tetapi menunda perjalanan kembali ke Mataram barang sehari." "Apa maksudmu, Untara? Aku sudah tidak mempunyai keperluan lagi. Aku tergesa-gesa kembali ke Mataram dan menyampaikan hasil kepergianku ke Pajang kepada Sutowijoyo." "Ki Gede, kapanpun Ki Gede akan kembali ke Mataram, aku tidak akan mencegahnya. Tetapi tidak sekarang. Dan sekarang aku ingin mempersilahkan Ki Gede kembali sejenak, sampai saatnya kami dapat mengantarkan Ki Gede sampai ke batas tanah Mataram." Ki Gede Pemanahan mengusap keningnya. Katanya, "Aku menjadi bingung, Untara. Katakanlah apakah maksudmu yang sebenarnya." Untara mencoba menenangkan pernafasannya, tetapi sejenak kemudian ia berdesis. "Terlambat. Kita harus terlibat dalam perkelahian." Ki Gede Pemanahan berpaling ke depan. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia bertanya, "Apakah yang akan terjadi, Untara?" Untara memberi isyarat kepada pengawal-pengawalnya. Mereka pun segera bergeser sebelah menyebelah. "Ki Gede," desis Untara, "aku mendapat perintah dari Kanjeng Sultan Pajang. Petugas Sandi Pajang menangkap keterangan bahwa beberapa orang telah menghadang perjalanan Ki Gede di sekitar Kali Opak. Petugas Sandi yang berhasil menyadap pembicaraan dari beberapa orang yang memang dengan sengaja ingin menjebak Ki Gede mengatakan bahwa kekuatan mereka yang disediakan untuk menyingkirkan Ki Gede adalah tidak tanggung-tanggung." "Lalu apa maksudmu, Untara?" "Aku mendapat perintah untuk menyelamatkan Ki Gede," jawab Untara. "Bukan maksudku mengatakan bahwa aku memiliki kelebihan dari Ki Gede, tetapi aku adalah senopati yang bertanggung jawab di daerah ini, dan aku mempunyai pengawal yang cukup. Karena itu, untuk menghindari kesan yang jelek terhadap Pajang, seakan-akan Pajanglah yang telah menjebak Ki Gede, maka aku harus mencegat perjalanan Ki Gede. Tetapi agaknya aku terlambat. Aku mendapat keterangan dari beberapa orang yang bekerja di sawah bahwa 3 orang berkuda telah lewat. Karena itu aku segera menyusul dengan pengawal yang ada. Aku memang memerintahkan seorang pengawalku untuk menyiapkan prajurit yang berada di daerah Prambanan yang dapat dihimpun untuk menyusul perjalananku sekarang ini, karena kita akan menghadapi kekuatan yang cukup besar." Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Sekarang ia mengerti siapakah yang bergerak-gerak di tepian, di balik batu-batu besar dan gerumbul liar. "Kapan kau mendapatkan keterangan itu, Untara?" bertanya Ki Gede Pemanahan. "Baru pagi ini," jawab Untara. "Demikian aku menerima perintah itu. Aku pun segera berangkat dengan tergesa-gesa. Tetapi aku terlambat.
dan aku berusaha menyusul Ki Gede. Agaknya Ki Gede tidak berpacu terlampau cepat, sehingga aku dapat bertemu Ki Gede di sini. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi siapakah yang telah berusaha menjebak aku? Kami tidak mendapat keterangan itu, tetapi petugas sandi berhasil mendengar atau mencuri keterangan tentang hal itu. Siapapun yang telah memerintahkan penyergapan itu. Namun Sultan menjadi sangat marah karenanya dan memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Ki Gede. Ki Gede Pemanahan masih mengangguk-angguk, tetapi berbagai macam persoalan berdesakan di dalam dadanya. Memang ada seperti kecurigaan, tetapi kemudian goresan-goresan yang dalam di dinding jantungnya justru karena sikap Kanjeng Sultan yang sangat baik dan bahkan telah memerintahkan untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam pada itu, Dandun dan adik-adiknya benar-benar sudah kehilangan kesabaran, apalagi karena mereka mendapat laporan bahwa 5 orang prajurit telah datang untuk menahan Ki Gede Pemanahan. Gila! Teriak Dandun. Semakin lama, prajurit-prajurit itu akan menjadi semakin banyak. Karena itu, kita selesaikan saja mereka sekarang. Yang terpenting adalah membinasakan Ki Gede Pemanahan itu dahulu. Bagus, desis adiknya. Kita tidak dapat menunggu lagi. Dandun pun kemudian menarik senjatanya sambil menggeram. Kita bertiga menyelesaikan Ki Gede, yang seorang dari kita membayangi pemimpin prajurit itu, sedang yang lain harus membinasakan semua pengawal yang berjumlah 6 orang itu. Baik Kakang, jawab adiknya yang tertua. Aku akan membinasakan senopati itu. Demikianlah, maka mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka sadar bahwa prajurit-prajurit itu akan bertambah-tambah. Karena itu, tugas mereka harus segera selesai sebelum mereka akan melarikan diri. Karena itulah, maka sejenak kemudian terdengar Untara berdesis. Ki Gede, agaknya mereka sudah akan mulai. Ki Gede Pemanahan tidak sempat menjawab. Beberapa orang berloncatan dari balik gerumbul-gerumbul dan melingkari kelompok kecil yang memang sudah menyiapkan diri untuk melawan itu. Ki Gede Pemanahan menyadari bahwa orang-orang yang telah dikirim untuk mencegat perjalanannya itu tentu bukan orang-orang kebanyakan. Karena itulah, maka ia pun segera menyiapkan dirinya sebaik-baiknya. Sejenak Ki Gede Pemanahan memandang orang-orang yang berlari-larian melingkarinya, dan di antara mereka terdapat 4 orang yang meyakinkan, dan mereka agaknya adalah pemimpin dari kelompok yang kini telah mengepungnya. Untara yang melihat kepungan yang dalam waktu yang singkat telah menjadi rapat itu mendekati Ki Gede Pemanahan sambil berkata, menurut keterangan yang aku terima Ki Gede, ke-4 orang itu datang dari kaki Gunung Lawu. Mereka khusus datang untuk menyambut Ki Gede di Kaliopak ini. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba ia bertanya, bagaimana mungkin kau menerima keterangan yang lengkap sekali tentang orang-orang itu? Aku belum sempat menanyakannya kepada petugas sandi. Aku tergesa-gesa berangkat mencegat Ki Gede, tetapi Ki Gede sudah lampau. Itulah sebabnya aku hanya membawa 5 orang pengawal, yang seorang dari mereka kini berhenti di Prambanan untuk menghubungi pimpinan kelompok prajurit yang aku tempatkan di sana. Kenapa utusan dari Pajang itu tidak langsung menyusul aku? Jika ia harus pergi ke Jati Anom lebih dahulu, maka kau tentu akan terlambat. Aku memiliki pasukan di daerah ini, Ki Gede, dan seperti yang aku katakan, aku adalah senopati di daerah ini.
Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lagi. Dipandanginya saja 4 orang yang berjalan selangkah demi selangkah mendekatinya. Wajah Ki Gede Pemanahan menjadi tegang, demikian juga wajah Untara. Pengawalnya telah menebar menghadap ke segenap arah, sedang kedua pengawal Ki Gede Pemanahan telah merenggang pula. Kita harus melawan mereka sejauh-jauh yang dapat kita lakukan, Ki Gede. Sementara prajurit-prajurit dari Prambanan akan segera datang. Ki Gede tidak menyaut. Dalam pada itu, Dandun dan ketiga adiknya sudah menjadi semakin dekat. Dengan kepala tengadah, maka 4 bersaudara dari Gunung Lawu itu kemudian berhenti beberapa langkah di hadapan Ki Gede Pemanahan dan Untara. Sekilas Ki Gede Pemanahan teringat pada saat ia dihentikan oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Ki Tambakwedi, seorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Tetapi Ki Tambakwedi tidak mempunyai pasangan seperti orang-orang ini, bahkan sampai 4 orang. Sejenak Ki Gede Pemanahan memandang wajah Dandun yang keras sekeras batu-batu padas di tepian kali opak itu. Kemudian wajah ketiga adik-adiknya berganti-ganti. Wajah mereka memang mirip seperti kebanyakan kakak beradik, dan agaknya sifat-sifatnya pun tidak jauh berbeda yang satu dengan yang lain. Dandun yang tertua di antara mereka pun kemudian maju selangkah. Dipandanginya Ki Gede Pemanahan dan Untara berganti-ganti. Lalu katanya, "Kenapa kalian tidak mau maju lagi sampai ke tepian? Di tepian kita mempunyai tempat yang cukup luas untuk berkelahi. Siapa yang terbunuh di dalam perkelahian itu, dengan mudahnya kita lemparkan saja ke dalam air. Apakah kalian tidak sependapat? Sebaiknya kita bertempur di pinggir sungai saja." Ki Gede Pemanahan memandang Dandun sejenak, lalu katanya, "Siapakah kau sebenarnya, Kisanak? Dan apakah kepentinganmu dengan aku?" Dandun tertawa. Jawabnya, "Apakah ada perlunya Ki Gede Pemanahan mengetahui? Bukankah kau yang bernama Ki Gede Pemanahan?" "Benar, Kisanak. Akulah yang bernama Pemanahan. Kau tentu sudah mendapat banyak keterangan tentang aku dan wujudku, tubuhku, dan juga tentu kau mendapatkan pesan bahwa aku menempuh perjalanan ini bersama kedua orang sahabatku." "Ya," sahut Dandun. "Dan kau pun tentu sudah dapat menduga apakah keperluanku. Karena itu, sebaiknya kau turun saja dari kudamu dan menundukkan kepalamu dalam-dalam. Aku akan memenggal kepalamu dengan penuh hormat." "Tutup mulutmu!" Untaralah yang membentak. Dengan mata yang merah menyala, Untara berkata lantang, "Kau jangan menghina. Kau harus sadar dengan siapa kau berhadapan." Dandun mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Sebenarnya kau siapa, anak muda? Kau agaknya seorang senopati. Apakah kau akan melindungi Ki Gede Pemanahan, atau sebaliknya akan membantu aku mempercepat tugas ini?" "Aku tahu bahwa kau mendapat tugas dari seseorang yang kebetulan juga seorang prajurit atau seorang senopati pajang. Kau menjual tenagamu untuk melakukan perbuatan terkutuk ini. Tetapi ketahuilah, aku mengemban tugas dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo langsung untuk melindungi Ki Gede Pemanahan dan mencari keterangan tentang orang-orang yang telah mengupahmu." Dandun tertawa semakin keras. Katanya, "Senopati muda, kau memang berani. Tetapi jangan menyesal bahwa karena keterlibatanmu dalam persoalan ini, maka kau pun akan mati terbunuh di tangan kami." "Baiklah," berkata Untara.
Jika kau yakin akan dapat membunuh aku, lakukanlah. Tetapi aku pun yakin akan dapat menangkap kalian. Aku ingin kalian tetap hidup, supaya kalian dapat diperas untuk menitikkan keterangan siapakah yang telah memberimu upah. Dandun tertawa terus, namun tiba-tiba suara tertawanya menurun. Lalu katanya, "Oh, hampir saja aku terpancing. Jika kau sempat memperpanjang pembicaraan, maka mungkin sekali kau akan dapat bantuan dari kawan-kawanmu yang barangkali akan menyusul." Dandun berhenti, lalu dilambaikannya tangannya sebagai isyarat bagi anak buahnya untuk segera mulai. Orang-orang yang telah mengepung Ki Gede Pemanahan, Untara dan para pengawalnya itu mulai bergerak. Perlahan-lahan mereka maju selangkah demi selangkah dengan senjata telanjang di tangan. Melihat orang-orang yang mengepungnya mulai bergerak, maka Ki Gede Pemanahan dan Untara pun bersiap pula. Demikian juga para pengawalnya. Namun dalam pada itu, kadang-kadang jauh di dasar hatinya, Ki Gede Pemanahan masih juga bertanya, apakah yang terjadi ini bukan sekedar sebuah permainan? Dan Untara adalah salah seorang dari para pemain yang dapat melakukan peranannya dengan baik sekali. Tetapi Ki Gede Pemanahan mencoba mengusir prasangka di hatinya itu. Ia mencoba mempercayai Untara, dan dengan demikian Ki Gede Pemanahan akan bekerja dengan senopati itu sepenuhnya. Sementara itu, bukan saja orang-orang yang mengepung itu telah bergerak maju, tetapi Dandun dan adik-adiknya pun telah mendekat pula, langsung menghadapi Ki Gede Pemanahan dan Untara. Ki Gede pun sadar bahwa ia adalah arah utama dari orang-orang yang telah menunggunya di tepian kali opak itu. Karena itu, ia telah menyiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Sebagai seorang prajurit yang pernah memegang jabatan tertinggi di Pajang, maka Ki Gede pun tidak merasa gentar sama sekali. Apapun yang akan terjadi, akan dihadapinya dengan tabah, apalagi setelah ia tahu pasti bahwa Sultan Hadiwijoyo tidak marah dan tidak mendendam kepada Sutowijoyo. Maka rasa-rasanya semua yang harus dihadapinya adalah tugas-tugas yang tidak seberat saat ia berangkat pergi ke Pajang. Demikian pula agaknya dengan Untara, meskipun ia sadar bahwa jumlah orang-orangnya jauh lebih sedikit dari lawan-lawannya, apalagi di antara mereka terdapat 4 bersaudara dari kaki Gunung Lawu. Namun ia pun bertekad untuk menghadapi mereka dengan tatak. Meskipun demikian, ada juga sedikit penyesalan padanya bahwa ia tidak membawa pengawal yang cukup. Demikian tergesa-gesa, dan bahwa ia tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mencegat Ki Gede itu, karena ia hanya sekedar akan menghentikan perjalanannya. Maka ia tidak membawa pengawal lebih dari 5 orang. Untara sama sekali tidak menjadi gentar karena dirinya sendiri, tetapi ia lebih memikirkan nasib Ki Gede Pemanahan. Pesan Sultan Hadiwijoyo jelas baginya bahwa Ki Gede Pemanahan harus dihentikan sebelum sampai ke tepian Kali Opak, agar sikap Sultan Hadiwijoyo tentang hubungan antara Sutowijoyo dan putri dari Kalinyamat itu tidak dianggap sekedar sebuah jebakan. Tetapi kini ia sudah berada di depan hidung 4 bersaudara dari Gunung Lawu, sehingga ia tidak akan dapat berbuat lain daripada bertempur sambil menunggu kedatangan prajurit yang dapat dihimpun di Prambanan.
Dengan tegang Untara menunggu. Dandun dan adik-adiknya beserta orang-orangnya semakin lama menjadi semakin dekat. Sebentar lagi ia harus mulai mengayunkan senjatanya dan bertempur sekuat tenaganya. Namun Untara itu terkejut. Bahkan bukan saja Untara, tetapi setiap orang yang ada di tempat itu, termasuk keempat orang bersaudara dari Gunung Lawu itu. Ketika mereka melihat tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan menghentakkan tali kekang kudanya, sehingga kuda itu bagaikan meloncat dengan garangnya ke depan. Dan ternyata bahwa Ki Gede Pemanahanlah yang telah memulainya lebih dahulu. Dengan dasarnya kudanya menerjang keempat orang bersaudara dari Gunung Lawu itu dengan keris yang terhunus. Serangan yang tidak terduga itulah yang telah mengguncangkan setiap dada. Dandun dan adik-adiknya pun bagaikan kehilangan pegangan. Apakah yang akan dilakukannya? Ternyata perhitungan Ki Gede Pemanahan itu dapat dilakukan dengan tepat, meskipun tidak berhasil seperti yang diharapkan. Ternyata keempat orang dari kaki Gunung Lawu itu benar-benar bukan orang kebanyakan. Meskipun mereka terkejut bukan buatan, namun mereka masih sempat berbuat sesuatu. Mereka sempat berloncatan menghindari senjata Ki Gede Pemanahan. Tetapi tidak semuanya dari keempat orang itu dapat membebaskan dirinya. Ternyata keris Ki Gede Pemanahan masih berhasil menggores punggung salah seorang dari mereka, adik Dandun yang paling kecil. Ketika keris itu menyentuh kulitnya, terdengar ia mengaduh. Kemudian sebuah dorongan yang kuat telah melemparkannya sehingga ia jatuh berguling di tanah. Meskipun dalam waktu sekejap ia berhasil meloncat berdiri, namun kemudian terasa punggungnya sangat pedih. Kekuatannya semakin lama, bagaikan dihisap oleh luka di punggungnya itu. Tetapi ia tetap bertahan. Dengan wajah yang tegang dan gigi gemertak, ia siap menghadapi kemungkinan berikutnya. Agaknya kedua pengawal Ki Gede menyadari bahwa pertempuran yang sebenarnya sudah dimulai. Karena itu, mereka pun kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Kuda mereka pun segera berderap menyerang orang-orang yang mengepungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.